Halo, saya Dr. Mangisi Simanjuntak SMH. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Eh, Expert saya di bidang hukum laut internasional. Jadi saya sebagai dosen tetap di sini lebih banyak berkecimpung hukum internasional. Kita ketemu dalam acara door to door. Saya ingin berpendapat atau menanggapi tentang bisa dikatakan arogansi Cina di perairan Natuna Utara Indonesia. Arogansi Cina ini bisa kita lihat dari patroli ilegal yang dilakukan Cina, kemudian adanya larangan Cina bagi atau terhadap Indonesia yang melakukan pengeboran minyak di Blok Natuna. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, perairan Natuna Utara itu sudah sah merupakan bagian Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh International Maritime Organization atau IMO pada tanggal 14 Juli 14 Juli 2017. Hal itu didasarkan atas bahwa perairan Natuna Utara itu diukur dari kepulauan-kepulauan Natuna, baik kepulauan-kepulauan Sarasan dan kepulauan lainnya ke arah luar sejauh 200 mil, itulah JDE kita yang merupakan perairan Natuna, dan 12 mil itu yang merupakan perairan teritorial kita. Sekarang mengapa Cina mengklaim bahwa perairan Natuna Utara itu termasuk Laut Cina Selatan adalah miliknya atau bagian dari perairan atau lautnya? Mungkin perlu saya jelaskan adalah bahwa Laut Cina Selatan itu namanya menggunakan Cina karena Cina lah yang menemukan laut tersebut, perairan tersebut. Kenapa dia gunakan selatan? Karena terletak di selatannya daratan Cina. Bapak Ibu sekalian, daratan Cina itu jauh di sana, jauh dari perairan Laut Cina Selatan atau Laut Cina Selatan tersebut. Karena Cina yang menemukan, pulau-pulau Cina yang menemukan, mereka atau Cina mengklaim dengan klaim historis. Itu yang disebut Nine Dash Line, 9 garis putus yang berdampak 5 negara, ya, baik JDE maupun teritorialnya itu diklaim Cina, termasuk Laut Cina Selatan sendiri, menjadi bagian dari perairan Cina Selatan yang dianggap Cina adalah miliknya. Misalnya perairan atau JDE Indonesia, Malaysia, ya, kemudian Brunei, Filipina, dan Vietnam. 5 negara ini merasa dirugikan oleh klaim Nine Dash Line tersebut. Lebih parah lagi, Bapak Ibu, ya, bisa kita katakan di sini, di Laut Cina Selatan, ya, Cina membangun pangkalan militer di istilahnya itu di atol. Atol itu karang, ya, Misrip. Disitulah dengan kekuatan kehebatan teknologi dia membangun pangkalan militer yang akan digunakan sebagai pangkalan aju untuk melakukan patroli-patroli di perairan Natuna Utara dan di Laut Cina Selatan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, menurut UNCLOS 82, ya, baik pasal 58 ya tentang JDE, suatu negara itu, ya, maksud saya pasal 57 tentang tentang UNCLOS 82, bahwa JDE suatu negara itu hanya maksimal 200 mil laut, ya, diukur dari garis pangkal pulau-pulau terluar ke arah luar atau dari baseline-nya. Jadi kalau diukur dari darat Cina sampai ke Laut Cina Selatan itu ribuan nautical mile. Jadi tidak mungkin itu merupakan bagian perairan Cina karena sudah diatur dalam UNCLOS 82. Tapi Cina karena tadi dia klaim historisnya dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki, dia tetap mengklaim itu punya dia, bahkan membangun pangkalan militer. Dari pangkalan militer itulah Cina melakukan patroli sekitar Laut Cina Selatan, bahkan sampai ke perairan Natuna Utara yang tadi sudah disahkan oleh IMO merupakan perairan kita, perairan Indonesia. Perlu saya jelaskan, perairan Natuna Utara itu sebagian menurut pasal 3 UNCLOS 82 adalah laut teritorial kita, dan sebagian lagi merupakan JDE kita yang di atas 12 mil laut. Artinya perairan Natuna Utara itu milik Indonesia baik dalam laut teritorial maupun dalam JDE-nya. Kita mempunyai hak
berdaulat di situ, di JDE-nya atas kekayaan alam yang ada di situ, dan kita punya kedaulatan atas laut dan teritorialnya. Tetapi kepemilikan kita atas JDE yang ada, yang merupakan bagian perairan Natuna Utara itu adalah kedaulatan kita. Artinya tidak boleh ada negara yang mengambil atau mengokupasi atau merusak keutuhan wilayah kita, yaitu JDE kita. Jadi patroli yang dilakukan oleh baik Coast Guard maupun warship-nya Cina di perairan Natuna Utara itu adalah ilegal. Kita harus berani menolak, melawan arogansi Cina ini. Apalagi sampai Cina itu berpatroli memeriksa kapal-kapal yang sedang berlayar. Termasuk kapal-kapal nelayan kita, ya, terutama kapal-kapal tradisional, ketakutan di situ. Ketakutan karena kapal-kapal nelayan kita itu, ya, perahu-perahu nelayan itu tahu mana kapal perang Indonesia, mana kapal perang negara asing. Karena mereka selalu berkawan dengan kapal-kapal perang Indonesia. Ya, perlu saya informasikan, kalau kita ketemu nelayan-nelayan, ya biasa kita kasih solar, ya seregen, joregen, itu kapal perang selalu demikian. Dan nelayan-nelayan itu selalu bantu ngasih ikan. Itu sudah merupakan suatu silaturahmi yang baik, ya. Tetapi kalau ada kapal perang negara asing, itu nelayan ketakutan. Sehingga mereka sebagai mata, hati, telinga, dan ujung tombak di laut akan melaporkannya kepada aparat bahwa ada kapal asing yang patroli di situ. Dan kita pun mengetahui dari nelayan. Nah, nelayan, masyarakat nelayan itu melaporkannya. Itulah masyarakat maritim namanya. Kemudian patroli Cina ini juga dia memeriksa kapal-kapal asing. Seakan-akan dia beranggapan bahwa itu adalah perairan dia. Dia menegakkan aturan dia di situ. Memang saya mendengar ada suatu aturan undang-undang kemaritiman Cina yang sampai mengklaim wilayah laut dia ke Natuna Utara. Itu klaim yang salah, klaim yang sesat. Kita sebagai masyarakat dunia, masyarakat yang punya pantai, masyarakat yang cinta akan laut, kita hanya berpedoman kepada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 82. Inilah kalau bisa dikatakan kitab suci bagi masyarakat maritim. Tidak boleh Cina bikin aturan sendiri. Nanti Amerika bikin aturan sendiri, semua bikin aturan sendiri. Jadi jangan mentang-mentang dia negara superpower tidak tunduk kepada aturan hukum internasional. Ya, seperti saya jelaskan tadi, apa sih dasar hukum kita Indonesia? Ya, menjadikan itu perairan Natuna Utara itu merupakan perairan kita. Satu tadi yang sudah saya katakan, pasal 3 UNCLOS 82, 3 mil ke arah luar, 12 mil ke arah luar, ya, 12 mil ke arah luar, itu diukur dari baseline kita, garis pangkal kita, di pulau-pulau Kepulauan Natuna, salah satu misalnya Pulau Sarasan, pulau lain ke arah luar itu, 12 mil itu teritorial kita, ke arah 200 mil itu adalah JDE kita. Dan itu sudah sah oleh IMO, sudah disahkan oleh IMO. Bapak Ibu sekalian, setelah demikian bisa dikatakan arogansi Cina atau patroli ilegalnya Cina, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena ada 5 negara di sini merasa dirugikan dengan klaim historis Nine Dash Line itu. Bahkan Cina dia membangun pangkalan militer di situ di Laut Cina Selatan yang ya, notabene Amerika pun tidak berani. Ya, bahkan saya melihat ada 3 negara sekarang sedang bentuk AUKUS. AUKUS itu Amerika, Inggris, Australia yang ingin menandingi Cina dalam pangkalan militer. Mereka bahkan sudah membuat suatu kapal selam bertenaga nuklir, kedap suara yang akan menandingi ini, mengimbangi kekuatan-kekuatan pangkalan militer Cina yang ada di Laut Cina Selatan tersebut. Nah, negara-negara Indonesia, ya, Filipina, ya, Malaysia, Brunei, dan Vietnam yang dirugikan atas klaim historis Nine Dash Line ini harus bekerja sama, terutama dalam hukum. Harus sama-sama bergerak menggugat, ya, menggugat Cina ini baik di ICJ maupun di ITLOS, International Tribunal on the Law of the Sea, supaya Cina itu menghentikan atau paling tidak mengurangi kegiatannya di Laut Cina Selatan yang merambah sampai ke perairan negara-negara tersebut. Atau ya, kita juga melakukan pendekatan diplomatis ya kepada Cina supaya tidak terlalu mengklaim wilayah orang lain menjadi milik dia. Ya, kalau bicara hukum, saya rasa kita tidak perlu berdiskusi dengan Cina karena Cina itu tidak punya legal standing atau dasar hukum menyatakan bahwa perairan Laut Cina Selatan itu milik dia. Tidak ada dasar hukumnya. Dia berpijak dari mana? Dia tidak boleh berpijak dari aturan hukum dia. Dia hanya boleh berlandaskan UNCLOS 82. Itulah gunanya
konvensi PBB ini. Tidak boleh suatu negara karena negara itu besar mengklaim hukumnya lah berlaku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan dan saya jelaskan di sini, patroli yang dilakukan oleh Cina di perairan Natuna Utara khususnya dan di Laut Cina Selatan pada umumnya itu adalah ilegal. Negara-negara di dunia harus menghentikannya, ya. Bagaimana caranya? Mungkin berdiplomasi, bekerja sama, dan pemeriksaan terhadap kapal yang ada melintas di perairan Natuna Utara maupun di Laut Cina Selatan itu tidak sah atau ilegal menurut UNCLOS 82. Apalagi dia melakukan peneguran atau penghentian yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, ya 5 negara tadi, apabila di negara tersebut sedang melakukan pengeboran minyak. Jadi kita harus lebih banyak bersama-sama, ya, kerjasama negara-negara ini supaya Cina menyadari kesalahannya. Saya rasa cukup demikian. Kita akan ketemu dengan materi selanjutnya pada saat door to door yang akan datang. Terima kasih.